Si agama Al-Faqir ingin mengutip bagaimana kisah Sayyidil Habib Salim Ibn Abdullah bin Umar Asyatiri. Al-Habib Salim, guru kita yang mulia, beliau adalah guru yang mana dikenal sebagai Sultanul Ulama. Sultan artinya raja, ulama yaitu ulama, artinya raja daripada ulama. Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, tepatnya sekitar pada tahun 1938. Berarti masih tahun 40-an sebelum merdekanya Indonesia. Ketika itu beliau dilahirkan daripada ayahanda tercinta Al-Habib Abdullah Asyatiri dengan istri beliau yang bernama Hababah Nur bin Syahabuddin. Dilahirkanlah Al-Habib Salim Ibn Abdullah bin Umar Asyatiri. Habib Salim dikatakan dalam kisahnya dulu dinamai Umar. Jadi Habib Salim pertama punya anak Umar. Ternyata jenjang pertumbuhan beliau makin dewasa ternyata beliau ketika dikasih nama Umar sering sakit-sakitan. Sehingga ketika itu abahnya Al-Habib Abdullah Asyatiri bingung bagaimana caranya nih biar Salim ini, biar Umar ini enggak sakit-sakitan terus. Langsung datang ziarah kepada makam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu makam yang mana ratibnya sering kita bisa baca, itu Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Beliau ziarah di tempatnya hatta ghalabahu sina, sampai beliau tertidur ketika itu. Lalu bermimpi di situ sahibul maqam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dalam mimpinya Al-Habib Abdullah Asyatiri, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kepada ayahnya Habib Salim, wahai Abdullah, ganti nama anakmu Umar menjadi Salim. Kenapa? Biniyatis salamah, agar ini anak selamat, agar ini anak bebas daripada penyakit. Nah, ketika bangun langsung Habib Abdullah Asyatiri pulang dan menggantikan nama anaknya yang pertama Umar dinamakan menjadi Salim. Nah, ini luar biasa, yang artinya seorang ulama tidak sembarangan memberikan nama anaknya dengan nama-nama yang buruk. Teliti, bahkan Masya Allah dapat bisyarah langsung dari sahibul maqam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sehingga langsung dirubah namanya menjadi Salim. Al-Habib Salim Asyatiri belajar di kota Hadramaut dan Sewun, tepatnya di ribat Al-Habib Ali Al-Habsyi. Sampai menjelang dewasanya beliau pergi ke kota Mekah. Di kota Mekah belajar dengan ulama besar yang bernama Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Husaini. Disitulah beliau belajar tafsir dan hadis, yang mana itu menjadi materi yang paling beliau suka ketika itu. Bahkan hadirin rahimakumullah, muridnya itu gurunya Al-Habib Salim, Al-Habib Ali. Ketika Habib Salim belajar, beliau mengatakan, ya Salim, fa innaka satakunu Syekhul Islam fi biladi. Ini doa dari gurunya. Salim, dengarin, nanti ente di kota ente akan menjadi Syekhul Islam, akan menjadi guru besar, akan menjadi guru agama Islam yang paling terbaik di kota ente. Ternyata Masya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi sultanan lil ulama, menjadi raja daripada ulama. Bahkan ayah Al-Habib Abdullah Asyatiri, ketika saya duduk dengan Habib Salim, saya bertanya, Habib, apa sih sebab sehingga engkau dijuluki sebagai sultan ulama? Habib Salim itu, Sufyan, sesungguhnya ketika ana dijuluki sultan ulama, ini julukan dari abah ana. Ini julukan sebagaimana
yang dikatakan aba anak mungkin menjadi doa untuk anak dan didengarkan oleh orang-orang soleh ketika itu, sehingga orang-orang soleh mengakui bagaimana keilmuan anak pribadi. Apa doanya? Al-Habib Abdullah Ibn Umar Asy-Syatiri mengatakan dalam makalahnya, inna auladi awliya mubarakun, sesungguhnya anak-anakku semuanya itu menjadi wali dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ibni zalim sayafuku alaihim, dan sesungguhnya anakku yang bernama Salim akan melebihi daripada saudaranya. Wa sayatulu umruhu wa yakunu sultanan lil ulama, dia akan Allah panjangkan umurnya dan Allah jadikan raja daripada ulama. Nah, ini sebab kenapa Habib Salim dikatakan atau dijuluki sebagai sultanan ulama, raja daripada ulama. Maka hadirin rahimakumullah, ini suatu keberkahan untuk kita ketika kita hadir di majlis yang tercinta ini memperingati haul Sayyidul Walid Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, ada kisah. Ini kisah saya pribadi, lihat bagaimana karamatul auliya. Tahadusan bin ni'mah, ini hanya sekedar tahadus bin ni'mah. Mudah-mudahan apa yang saya alami bisa menjadi pelajaran buat semuanya. Insya Allah. Suatu hari, pernah waktu itu Habib Salim mendapatkan bantuan dari salah satu pengusaha besar, namanya Syekh Abu Bakar bin Laden dari kota Saudi. Bantuannya nggak kira-kira 3 miliar. Buat apa Ustaz? 3 miliar dikasih Habib Salim buat dibagiin kepada orang-orang miskin yang nggak mampu, dibagi-bagiin kepada pelajar-pelajar yang nggak mampu. Ketika itu Masya Allah, alhamdulillah, saya dapat 2 kali megang duit 3 miliar. Ada yang pernah megang duit 3 miliar di sini? Ibu-ibu belakang ada yang pernah megang duit 3 miliar? Boro-boro Ustaz 300 juta aja nggak sebulan, baru mimpi doang palingnya. 3 miliar saya pengen 2 tahun, 2 periode. Cuman yang sangat menarik, ketika tahun kedua saya megang duit 3 miliar, setiap ada orang datang minta duit kasih 10 juta, 50 juta, bahkan ada yang 100 juta dikasih sama Habib Salim. Nah, ketika itu duit makin sini makin habis. Nah, ketika itu ada sekitar 4 orang atau 3 orang yang khidmah, yang bantu-bantu di rumahnya Habib Salim. Saya, teman saya 2 orang. Semuanya dikasih duit. Areng 30 juta. Satu orang 30 juta. Orangnya, orang tuanya dikasih 10 juta. Berarti 40 juta. Dibagiin semuanya. Sampai itu duit habis. Ya kita kan mikir lah, bagian gua mana ini? Bagian kita mana ini? Dan Masya Allah, ketika itu dalam keadaan yang sangat prihatin. Orang tua saya lagi banyak utang, ketika itu ratusan juta. Saya nggak dikirimin oleh orang tua saya, dan saya nggak punya duit, nggak dikasih duit juga sama Habib Salim. Yang lain dikasih arang 40 juta. Sampai ketika itu bingung, ini Habib Salim marah apa bagaimana nih kira-kira? Apakah mungkin beliau benci sama saya apa bagaimana? Sampai ketika itu karena saking butuhnya sama duit, kita nangis. Nangisin bukan nangisin Habib Salim, nangisin duit. Sampai ketika itu sebelum tidur saya sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, sambil nangis, ya Allah, kok begini ya Allah? Mereka semuanya dikasih, masa anak nggak dikasih ya Allah? Duit udah habis ini ya Allah, 3 miliar udah habis, di bagian anak mana ya Allah? Begitu, kita nangis gitu. Sampai saking sedihnya ketiduran. Nangisin duit saking sedihnya ketiduran. Ini luar biasa. Gak lama kemudian bermimpilah aneh. Bermimpi dengan Habib Salim. Ketika itu posisinya lagi bawa mobil. Saya di bagian kanan, Habib Salim di kiri. Lagi jalan di mobil terus. Tiba-tiba mobil saya berhentiin.
Habib Salim nanya marah, ya Sufyan kenapa ente kau berhenti mobil? Kata Habib, fi soalan Habib, Anda punya pertanyaan buat antum ya? Tuh, apa ente mau nanya apa? Ayo cepat, kita udah buru nih. Habib, kalau anak bilang sama antum, anak paling banyak duduk sama antum, kira-kira benar nggak? Ya benar. Ente duduk sama anak udah 3 tahun, nanti paling banyak duduk di antara yang lainnya. Habib, kalau anak tanya sama antum, anak ini paling banyak hikmah sama antum, betul nggak, Habib? Benar. Antum paling banyak hikmah sama anak. Habib, kalau anak bilang sama antum, anak paling banyak belajar kitab sama antum, betul nggak, Habib? Benar. Antum paling banyak baca kitab sama anak. Habib, terus bagaimana ceritanya antum ngasih duit sama mereka, antum nggak ngasih duit sama anak? Langsung Habib Salim ketawa ketika itu, Masya Allah. Lalu ada kata-kata yang sangat indah yang sampai sekarang terngiang dalam telinga Al-Fatih. Beliau mengatakan, Sufyan la takhaf, Rabbana yukrimak wa yukrim walidayk. Sufyan, jangan takut, Allah bakal muliakan ente dan bakal muliakan orang tua ente. Ini doa Habib Salim dalam mimpi yang anda lihat ketika anda nggak dapat duit 30 atau 40 juta. Nggak sampai di situ. Malamnya saking penasaran, paginya saya bangun dengan semangatnya ingin menceritakan kisah ini sama Habib Salim. Datang ke kamar beliau, Habib, saya sakil mana? Mbak, ada yang lihat antum dalam mimpi semalam, Habib. Apa mimpinya? Karena mimpi begini. Habib Salim langsung tersenyum. Habib Salim langsung kata, Sufyan, ente pengen fulus, ente pengen duit, ambil di lemari masih banyak. Langsung disuruh ambil duit di lemari. Kira-kira kalau kita disuruh begitu, ambil apa jangan? Ibu-ibu disuruh ngambil duit 40 juta di lemari, ambil apa enggak? Ambil apa enggak? Ambil. Salah. Ketika saya disuruh Sufyan ambil duit di lemari, masih ada, jangan takut, anda kasih buat ente. Anda bilang, Habib, khalas kifayah Habib, cukup buat ane mimpi ini sebagai isyarah wal bisyarah. Habib, cukup mimpi ini sebagai bisyarah, kabar gembira buat ana, dan sebagai petunjuk buat ana, Habib. Langsung disitu Habib mengatakan, ya Sufyan, Rabbana yuhaqqiq. Wahai Sufyan, mudah-mudahan Allah bikin nyata mimpi ente. Mudah. Itu duit 40 juta nggak ada ambil. Alhamdulillah. Mungkin apa yang saya dapatkan sekarang itu berkat daripada khidmah saya kepada Habib Salim Asy'ari. Punya pondok, punya istri, punya anak, punya santri, punya anak majlis ta'lim, punya orang-orang yang bantu kita untuk dakwah. Alhamdulillah. Ini berkat daripada kita khidmah, bantu guru-guru kita. Nah makanya buat kita semua belajar, jangan sampai ketika kita bantu guru, apa yang diuntungkan sama guru kita? Bagi duit kagak, yang ada minta duit guru kita. Betul. Ngapain kita bantu-bantu capek? Ngapain kita hujan-hujanan buat guru kita capek? Hati-hati. Hari ini antum mungkin belum merasakan, nanti 2 tahun kemudian, 3 tahun, 10 tahun antum bakal merasakan mungkin ini. Sebab kenapa kita Allah kasih kemudahan? Karena berkah guru kita yang dulu kita pernah khidmah kepadanya. Maka hadir rahimakumullah, jangan ragu untuk berkhidmah. Bantu antum punya guru, bantu antum punya ustaz, bantu antum punya kiai, bantu antum punya habaib. Maka ulama mengatakan, waman qaddam, barang siapa yang berkhidmah maka dia akan didulukan oleh Allah. Waman khadam khudim, dan barang siapa yang berkhidmah maka dia akan dikhidmati oleh orang lain. Maka mungkin ini ketika dulu anak khidmah siang malam 24 jam ngurusin beliau, hari ini alhamdulillah banyak orang-orang yang telah membantu anak, khususnya dalam syiar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil. Maka mudah-mudahan yang sudah bantu Majlis Ta'lim Ribatul Mujtaba,
yang sudah bantu Pondok Pesantren Hibatul Mujtaba, senantiasa nanti pada waktunya Allah akan bantu dirinya. Yang sudah mungkin susah payah, keluar keringat, keluar uang, keluar apapun itu, nanti akan diganti oleh Allah, dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal